Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mendemonstrasikan tentang alternatif penyelesaian sengketa jual beli tanah. Happy for watching guys. Yeay, dadah. Bye. Jadi gini Bu, saya datang ke sini untuk melaporkan data kemarin yang dari penggilan tanah dan juga meminta arahan negosiasi untuk ke Musda. Soalnya Musda ini masih belum memberikan tarifnya kepada kita. Gitu. Saya juga kemarin mengecek lagi dari email dan hasil didapat penghasilan dari komunitas tanah ini cuma berusaha dan tanah yang berusaha ini sangat dibutuhkan Iya, dan kemarin itu tuh harga tanahnya tuh masih di 800.000 per meternya, dan menurut Bu Musda itu masih kemurahan karena menurut beliau itu tanahnya dia tuh sangat strategis gitu. Jadi kalau 800.000 itu masih kurang Bu. ya soalnya tanah yang berusaha ini strategis lalu juga Bu dan merasa tanah ini jadi kunci dari pembangunan proyek ini. Itu sebabnya saya bisa menawarkan 1,2 juta per meter. Terus ini udah maksimal dari harga pasar untuk Berarti harga 1,2 ini sudah final, dan kemarin itu juga Bu Musda tuh sempat menyinggung tentang konsultasi hukum dan penilaian ahli tanah gitu. Gimana ya? itu langkah yang bagus. Justru saya ingin bahwa mendapatkan keyakinan dari pihak terlalu tolong sampaikan bahwa kita tidak keberatan jika beliau melakukan konsultasi hukum dan penilaian tanah profesional. Kalau begitu, apakah kita sebagai pejabat developer tuh bisa menandatangani kesepakatan yang gimana isinya tuh tentang perlindungan hukum yang jelas untuk Bu Musda? Sangat perlu. Itu kan kita akan membuatkan perjanjian jual beli tanah yang legal disaksikan notaris, dan kita juga memberikan detail mengenai jadwal pembayaran serta kompensasi jika ada dapat langsung terhadap rekomendasi atau rekomendasi. Kalau menurut saya untuk kompensasi itu sangat diperlukan juga sih Bu, daripada cuma ikat baik tapi tidak membawa dampak yang baik buat ke Bu Musda. Kenapa enggak? Iya. Dan satu lagi, jangan sengaja harga sampaikan juga ke Bu Musdan bahwa dengan kontribusi ini Bu Musdan ikut menjadi kontribusi langsung pada pembangunan proyek ini yang bisa memberikan nilai tambah untuk dinas sekitarnya, termasuk tanah-tanah yang menjadi proyek sekitar. Yang artinya itu bukan soal menjual tanah, tapi ini untuk membangun masa depan kawasan sekitar wilayah Bu Musdan. Baik, kalau gitu nanti saya akan membangun narasi negosiasi yang baik kepada Bu Musda biar nanti juga tidak ada mahal-mahal lagi gitu. Melakukan yang terbaik, lalu saya percaya kamu bisa membantu sisi logis dari hari ini untuk diwujudkan. Tapi pastikan juga kita tetap berada di koridor hukum dan nilai wajar pasar. Terima kasih Bu untuk kepercayaannya. Mungkin saya hari ini mau langsung ke Bu Musda juga untuk melakukan negosiasi. Baik. Permisi. Iya, silakan masuk. Oh, makasih Bu. Iya. Duduk sini? Iya, boleh. Jadi gini Bu, saya datang ke sini untuk bernegosiasi lagi mengenai harga tanah itu Bu. Dulu kalian datang dengan harga 800.000. Saya diam. Saya pikir kalian cuma survei sampai itu saja. Makin hari makin mendesak.
Sekarang bawas angka 1,2 juta. Terus berharap saya langsung bilang iya. Gampang betul kalian. Saya paham Bu, tapi saya kesini tuh untuk membuka ruang dialog untuk bernegosiasi kembali biar nanti tuh hasilnya win-win. Kami juga menaikkan harga tuh bukan asal saja. Kami dari tim sudah mengevaluasi mengenai harga itu Bu. Tanah ini bukan cuma angka buat saya, ini warisan suami saya. Ini nilai keluarga saya. Saya bukan nggak mau uang Mbak Putri. Tapi saya nggak mau jual murah hanya demi kepentingan developer. Saya paham Bu, justru tanah ini sangat penting, maka dari pihak kami memastikan untuk Ibu nantinya mendapatkan harga yang layak dan mendapatkan perlindungan hukum yang jelas. Karena kami sadar bahwa proyek ini tidak akan bisa jalan tanpa adanya kerjasama yang baik antara warga, terutama khususnya untuk Ibu. Harga wajar menurut siapa? Kalian punya tim sendiri ya, pasti akan berpihak ke kalian juga. Tepat sekali Bu, maka dari itu saya menyarankan Ibu untuk mendatangi konsultan hukum dan penilaian ahli Bu yang bukan dari pihak kami. Jadi nanti hasilnya tuh netral dan dari pihak kami pun siap untuk memfasilitasi Ibu, mengantarkan Ibu langsung ke sana biar nantinya tuh di sana dijelaskan secara terbuka mengenai potensi harga tanah, terus tanah kedepannya itu gimana, dan juga nantinya tentang perlindungan hukum mengenai perjanjian kita ini Bu. Dan kalau menurut ahli tanah itu harganya di atas 1,2 juta, apakah kalian siap naikin lagi? Kalau misalkan itu mendukung dan bisa dibuktikan secara objektif, mungkin dari pihak kami nantinya akan membicarakan lagi kepada pimpinan. Dan tapi perlu digarisbawahi bahwa harga 1,2 juta ini sudah hasil akhir dari pihak kami. Baiklah, antar saya ke konsultan besok pagi, tapi satu syarat, saya mau dengar langsung hasil penilaiannya. Di hadapan saya tidak ada yang ditutup-tutupi. Baik Bu, saya sendiri yang akan mengantarkan Ibu ke sana biar nantinya Ibu mendapatkan informasi yang jelas dan bisa mengambil keputusan yang utuh Bu. Baik, tapi ingat, saya tidak mudah dibujuk. Kalau mereka main mata, saya mundur. Baik Bu, saya akan pastikan jalannya nanti di sana akan berjalan secara jujur dan transparan Bu. Terima kasih atas waktunya, saya pamit dulu ya Bu. Ya, Mbak Putri, terima kasih. Selamat pagi Bu Misdan sama Bu Putri. Selamat pagi Pak. Jadi hari ini kita akan membahas soal konsultasi jual beli tanah ya. Iya Pak. Ya Pak Krisna, saya dihubungi ada developer untuk menjual tanah saya, tapi saya belum yakin maksudnya saya dirugikan. Saya ingin tahu hak dan perlindungan saya secara hukum. Jadi kami dari pihak developer juga ingin memastikan jalannya itu transparan. Jadi kami mendampingi Ibu di sini kepada konsultan hukum. Angka bagus Bu Putri, langsung untuk memastikan semua berjalan lancar. Karena itu kami juga sepakat dengan Bu Misdan untuk langsung tidak ada keraguan dalam penyampaian. Saya sudah terlalu lama dengan dana ibu saya hanya ingin semuanya jelas. Saya tidak mau tiba-tiba diusir atau uangnya pernah dibayar. Ya, sangat wajar. Yang perlu Ibu pastikan adalah 3 hal. Yang pertama adalah yang pertama adanya perjanjian jual beli tanah yang tertulis itu bukan hanya lisan. 2, dokumen yang harus ditandatangani di hadapan notaris agar sah di mata hukum. Yang ketiga ini pembayaran yang jelas, khusus pembayaran jika proyek ini berjalan dengan lancar dan sertifikatnya tanah ini harus dicek keabsahan. Semua itu sudah menjadi standar kami Pak, mulai dari pembayaran atau mungkin nantinya ada penalti jika kami terlambat membayar, itu sudah kami siapkan semua. Kalau saya sudah tanda tangan,
saya juga sarankan Bu untuk meminta perwakilan penilaian harga pasar dari ahli independen supaya Ibu tahu di manakah tawaran sekarang yang sudah sesuai dengan sebenarnya. Dan jadi dari pihak kami itu juga sudah menyiapkan jadwal Pak Krisna untuk menemui penilaian ahli tanah mengenai permasalahan ini. Jika nilai pasar dari penilaiannya akan harga yang ditawarkan barang itu wajar, tapi nilainya lebih tinggi dan tidak sesuai, Ibu berhak menolak atau meminta revisi yang bagus. Seperti itu. Jadi saya tidak langsung tanda tangan ya Pak? Ya betul. Jangan tanda tangan sebelum hasil penelitian keluar dari draft perjanjian putus. Lalu kalau 3 hal itu sudah terpenuhi, maka Ibu bisa menandatangani dengan lebih jelas dan tepat. Baik Pak, terima kasih banyak penjelasannya. Saya memang perlu dengar langsung dari ahlinya begini supaya tidak ragu. Syukur kalau misalnya Ibu merasa menjadi lebih yakin, kami juga di sini bukan hanya sekedar membeli, tapi ingin membangun kepercayaan antara kita bersama. Nah, begitupun seharusnya negosiasi tanah itu bukan cuma soal angka, tapi soal kejelasan hak dan masa depan. Saya sarankan Ibu Putri sama Ibu Musdan juga minta salinan draft perjanjian untuk dibaca di rumah. Nanti bisa diskusikan dengan saya sebelum tanda tangan. Baik Pak Krisna, setelah appraisal nanti saya akan ambil waktu 1 hari untuk mempertimbangkan. Tapi kalau semuanya sesuai dan harga 1,2 juta itu masuk akal, saya siap menandatangani. Baik Pak Krisna, mungkin sekarang kita bisa langsung ke penilaian ini saja. Makasih ya Pak. Baik, selamat siang Ibu dan Ibu Putri. Selamat siang Pak. Jadi ini sudah saya lihat dari dokumen yang diserahkan Ibu Musdan. Memang tanah yang dimiliki oleh Ibu Musdan ini strategis, dan juga yang kedua aksesibilitasnya dari tanah Ibu Musdan ini memang mudah untuk ke jalan umum ataupun ke fasilitas umum yang memang penting. Jadi ya memang lumayan. Bagaimana? Kalau menurut Pak Delta nih, dilihat dari lokasi tanahnya kemudian ini apa mempunyai nilai harga jual yang tinggi ya Pak? Untuk harga jualnya ini bisa dikatakan saya ada harga jual dulu ya, memang betul. Memang ini premium, bisa dikatakan premium, dan juga saya lihat dari transaksi 6 bulan terakhir memang penawarannya juga bagus ke tanah di sekitar tanahnya seperti itu. Dan hasilnya seperti apa nih Pak? Nah, hasilnya dari saya sendiri bisa dilihat ini kan tanahnya juga di sini. Tahun ini jelas. Ini kan tanahnya juga, dan juga tanah yang sudah dijual 6 bulan terakhir. Nah, memang letaknya Musdan di kebetulan memang di depan. Jadi ya bisa dikatakan tanahnya Musdan strategis, fasilitas yang baik, juga penawarannya bisa dikatakan 1 juta sampai 1.300.000. Jadi kalau misalnya dari kami nanti harga 1,2 ini apa sudah cukup kompetitif ya Pak? Untuk dikatakan kompetitif itu malah hampir mendekati harga maksimal. Jadi Ibu Musda
Bapak Ibu ini sudah menghendaki yang maksimal. Jadi kami ini dari awal itu sudah menghitung dari biaya infrastruktur ya. Jadi kalau misalnya harganya segitu itu ya memang sudah ada pertimbangan dari kapal gitu loh. Tapi saya tidak ingin tergesa-gesa karena ini kan karena keluarga saya. Saya perlu bukti yang objektif kalau saya tidak diberikan. Kalau memang Ibu sudah yang objektif, ini kan penilaian saya sendiri juga sudah cukup objektif ya. Mungkin Ibu ingin langsung melihat datanya secara rinci, maka dari itu saya dengan tim saya nanti akan membuatkan laporan secara lebih saja. Karena mungkin secara lisan kurang bisa dimengerti kan, ataupun kurang memuaskan Ibu juga. Jadi tinggal menunggu saja laporan yang selesai, nanti saya melihat bagaimana penilaian saya ataupun penilaian tim saya seperti itu. Baiklah Pak, saya rasa saya mulai bisa melihat dari ini harga 1,2 juta itu ternyata bukan angka asal. Tapi saya tetap ingin membaca laporan itu dulu baru ambil keputusan final. Baik, jadi dari pihak kami juga tidak memaksa Ibu terburu-buru menyetujui masalah ini. Kami juga menghargai hal ini juga sebagaimana mestinya juga Bu. Kalau memang sudah dari Ibu sudah merasa seperti itu, tinggal menunggu laporannya saja. Dan perlu saya ingatkan bahwasannya ini kembali lagi ke Ibu sudah. Jadi bagaimana Ibu menerima harganya itu kan. Nah, untuk melengkapi laporannya yang akan saya berikan nanti, saya minta tolong ini adalah lebih dahulu dari Ibu Putri, silakan di sebelah sini. Monggo Ibu sudah sebelah sini. Baik, dan juga tinggal menunggu laporannya nanti saya hubungi lagi ke Ibu sudah. Baik, terima kasih atas sudah meluangkan waktu buat kami juga. Oke, sama-sama. Akhirnya semua hari ini kita duduk bersama untuk menyelesaikan perbedaan dari masing-masing pihak. Saya harap kita bisa untuk mendengarkan satu dengan yang lainnya dengan secara terbuka dan saling menghormati. Terima kasih baik Bu Musdan. Di sini saya akan bekerja sama dengan serius. Kami sudah menaikkan tawaran menjadi 1,2 juta per meter dan kami juga sudah siap mengurus semua proses secara legal dan transparan. Saya tidak ingin ini hanya selalu memblunder, karena ini bagian dari sejarah keluarga saya. Jadi saya tidak mau akses setuju hanya karena angka. Saya harus dilibatkan penuh, tidak boleh ada keputusan yang hanya sepihak dari developer. Tentu Bu Musda, jadi ini tujuan kami mengajak Bu Musda untuk mediasi. Kami sudah menyiapkan draft perjanjian resmi, terus pendampingan notaris dan bahkan kompensasi ke depannya untuk Ibu Musda itu seperti apa? Baik, ini sudah menjadi niat baik dari pihak developer. Saya minta kepada Ibu Musda untuk menyampaikan perhatian utama Ibu Musda tentang kesepakatan hari ini. Saya ingin tahu jadwal pembayaran secara detail. Metode pembayarannya bagaimana? Saya juga ingin ada jaminan hukum kalau terjadi masalah dalam proses proyek. Saya tidak mau dirugikan. Dan satu lagi, saya ingin tahu dampak proyek ini ke lingkungan rumah saya. Jangan sampai nanti air susah, jalan rusak atau tanah longsor. Semua itu bisa diakomodasikan Bu. Pembayaran akan dilakukan lewat transfer langsung ke rekening Ibu. Pada tahap awal itu di pembayaran cuma 60%,
dalam saat perjanjian ditandatangani. Lalu pada sisanya saat proses sertifikat itu selesai, dan kami juga melakukan jadwal pembayaran tertulis. Untuk pertimbangan hukum, semua dokumen akan ditandatangani di hadapan notaris dan jasa hukum. Dan kami juga menyantumkan klausul, misal jika proyek gagal dan bermasalah karena faktor kesalahan kami, maka itu berhak atas kompensasi yang setara. Dan kalau untuk masalah lingkungan itu mungkin minggu depan kami akan mengirimkan survei untuk mendokumentasikan kondisi awal. Ini juga akan kami lakukan sebagai lampiran dalam perjanjian agar ada acuan dari sebelum dan sesudahnya kalau misalnya akan terjadi dampak yang buruk untuk lingkungan bumi. Semua sudah ditanggapi dengan baik. Apakah ada yang masih membuat ibu dan ragu? Saya hanya ingin semuanya benar-benar sesuai. Saya pernah dengar ada orang yang menandatangan, tapi akhirnya malah dirugikan. Saya tidak mau itu terjadi pada saya. Itulah mengapa kami tidak terburu-buru. Kami akan kirim draft perjanjian hari ini juga ke rumah ibu agar ibu bisa baca dengan konsultan buku ibu. Jika perlu revisi, kami terbuka untuk itu, Bu. Dan ibu juga bisa membawa saksi untuk penandatangan resmi nanti. Kami juga di sini sangat menghargai dan dia itu juga merasa aman. Saya lihat dari semua pihak sudah membuka diri dan menyampaikan apa yang sudah telah disampaikan. Dengan semua yang telah disampaikan tadi dan dengan adanya dokumen-dokumen resmi, apakah Ibu Bidan sudah siap untuk menyetujui kesepakatan ini? Kalau memang semuanya sesuai yang dijanjikan, tidak termasuk perlindungan hukum, jadwal pembayaran dan lingkungan saya setujui. Tapi saya minta waktu 3 hari untuk membaca draftnya. Dan setelah itu baru kita bisa tanda tangan. Tentu buku itu wajar dan kami hormati, kami tunggu kabar baik dari Ibu Sudah. Terima kasih banyak Bu, semoga mediasi ini menjadi langkah yang baik untuk kita semua. Terima kasih kepada Ibu Sudah dan pihak developer. Semoga kesepakatan ini membawa beberapa progres yang menarik. Iya dulu. Baik, selamat pagi Gus dan senang sekali bisa bertemu dengan Ibu dan di pagi hari ini. Bagi Bu Novel, saya juga berharap semua berjalan dengan lancar. Saya sudah baca draftnya dengan konsultan hukum saya, sudah cukup jelas dan sesuai kesepakatan. Baik, Ibu Sudan. Berikut ini draft final dari perjanjian. Jadi bisa Ibu lihat di sini terdapat perjanjian klausul perlindungan hukum apabila terdapat penyalahgunaan perjanjian dan juga selanjutnya di sini ada klausul tentang konsentrasi lingkungan dan juga tertuang juga di sini jadwal dan juga beserta harganya tentang pembayarannya. Jadi sesuai dengan kesepakatan Ibu Sudan nanti harganya 1,2 juta per meter. Dan apabila sudah sesuai bisa Ibu konfirmasi. Baik, saya rasa sudah sesuai, tapi saya tanda tangan ini bukan karena uang saja. Saya ingin proyek ini membawa manfaat untuk warga sekitar juga. Dan kami juga sangat menghargai itu, Bu. Tanpa ada kerjasama dari warga juga, proyek ini tidak bisa berjalan dengan lancar. Dan kami akan pastikan itu proses pembangunan proyek ini berjalan dengan tertib, lancar, dan tanpa merugikan dari pihak. Kalau memang sudah sepakat dari semua pihak, ini silakan dari saya sendiri sebagai saksi akan datang. Kepada Ibu dan silakan.
Bu Novel selaku pembeli silakan. Silakan kembali. Terima kasih. Sebelumnya. Akhirnya selesai juga ya. Terima kasih Bu, ini langkah awal dari kerjasama.